Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita lanjutkan proses pendaftaran perkara, ya sudah masuk pada pembahasan tentang pemanggilan para pihak. Nah, di video sebelumnya ya, sudah dibahas tentang bagaimana majelis hakim melakukan penetapan hari sidang dan syarat-syaratnya, dan pemanggilan dilakukan ketika sudah ada penetapan hari sidang yang pertama untuk pemeriksaan perkara. Ada istilah pemanggilan secara patut dan resmi. Artinya ini harus syarat-syarat yang ada di dalam pemanggilan ini harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi nanti bisa dikatakan panggilannya tidak patut dan tidak resmi. Nah, ini yang pertama itu dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menggunakan surat atau yang disebut dengan relas panggilan sidang. Kalau untuk panggilan kepada tergugat disertai dengan salinan gugatan, atau kalau termohon ya disertai dengan salinan permohonannya. Nah, untuk pemanggilan ini paling tidak 3 hari sebelum sidang itu harus sudah diterima oleh para pihak yang dipanggil. Panggilan harus disampaikan secara langsung ya di tempat tinggal atau tempat kediaman di mana dia itu bertempat tinggal atau kediaman. Kalau tidak bisa menemui siapa yang dipanggil, nanti panggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah di mana dia bertempat tinggal atau berkediaman. Setelah itu kepala desa yang menerima panggilannya wajib untuk menyampaikan kepada yang dipanggil. Untuk yang dipanggil itu sudah meninggal dunia, ya, itu disampaikan kepada ahli waris. Artinya ketika perkaranya jalan, orangnya masih hidup, kemudian di tengah-tengah perjalanan pemeriksaan perkaranya ada yang meninggal. Nah, pihak yang meninggal tadi panggilannya disampaikan kepada ahli warisnya, nanti ahli waris yang akan meneruskan perkaranya. Nah, ini bagaimana dengan pihak yang tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya. Di video sebelumnya saya katakan ada dengan yang namanya panggilan secara umum. Ya, bagaimana caranya? Ini panggilan dilakukan sebanyak 2 kali dengan rentang waktu 1 bulan antara panggilan yang pertama dengan panggilan kedua. Dan pelaksanaan hari sidang untuk panggilan yang kedua sekurang-kurangnya adalah 3 bulan. Untuk pemanggilan secara umum ini dilakukan dengan cara menempel panggilannya di papan pengumuman pengadilan bersama salinan gugatan kalau itu panggilan umum untuk tergugat. Untuk termohon, nah nanti ditempel juga salinan permohonannya. Dan juga pengumumannya panggilan tadi diumumkan melalui media massa, bisa surat kabar, bisa radio, ya, itu mengenai ketentuan tentang pemanggilan umum. Nah, untuk yang berada di luar negeri, seperti yang sudah disampaikan video sebelumnya, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum persidangan. Jadi harus diterima 6 bulan sebelum sidang pertama. Nah, ini untuk karena tadi kan pendaftaran kan ada secara online, ada secara langsung ke pengadilan. Nah, untuk pemanggilan secara online ketika sudah mendaftar, kemudian mendapatkan nomor perkara, tinggal menunggu ya nanti panggilan sidang melalui email yang sudah terdaftar ketika mendaftar di dalam akun ikutnya. Nah, tinggal dibuka ya nanti. Ini adalah untuk panggilan secara online. Ya, ini ada
jenis panggilannya, sidang keberapa, nomor perkaranya berapa. Nah, nanti kalau mau mengunduh tinggal klik di lihat dokumen ya. Untuk melihat atau mengunduh ada di lihat dokumen. Demikian. Oh, ini untuk yang panggilan secara langsung, ini ya yang disebut dengan relas ya, relas panggilan. Nanti ada nomor perkaranya, siapa yang memanggil ya, kemudian dipanggil ke persidangan itu pihaknya siapa ya. Ini jurusitanya yang memanggil. Kemudian perkaranya antara siapa dengan siapa. Kemudian kapan sidang itu dilakukan dan di mana pengadilan yang akan memeriksa perkara. Ini tanda tangan penerima, ini tanda tangan dari jurusita atau jurusita pengganti. Ya, saya kira demikian untuk pemanggilan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.